empirical study gitu. Nah, awalnya tuh aku empiris, tapi ternyata setelah aku mengajukan proposal yang udah aku kerjain 3 bab itu, sudah aku print dan aku ajukan ke dosen pembimbingku, eh, bahkan nggak dia baca, nggak dia lihat sama sekali, dia langsung nanya aja gitu tentang bab satunya gitu kayak, ya udah kamu ceritain aja tentang research kamu kayak gimana gitu, tujuannya apa, hipotesisnya dan segala macam. Terus dari nyebutin judulnya aja, dia langsung kayak, waktu itu tuh aku mau ngebahas tentang pengaruh boykot terhadap nilai perdagangan Amerika di tengah konflik Israel Palestina gitu. Nah, terus dia tuh langsung gini, tapi relevansinya sama akuntansi apa ya? Yang gue bahas tuh lebih ke arah ekonomi gitu loh dibanding accounting. Nah, terus dia kayak coba kamu eh, tweak gitu, kamu ganti, jangan itu kayaknya terlalu ekonomi deh karena nilai perdagangannya itu ukurannya adalah tentang nilai ekspor dan impor dari negaranya gitu. Coba kamu ganti kayak pengaruh revenue atau pengaruh sales net profit. Jadi kita kayak ngebahas langsung ke per akunnya tuh pengaruhnya apa. Nah, itu tuh biar relevan sama jurusan yang kita ambil atau akuntansi gitu. Terus akhirnya dari yang 3 bab udah ngerjain proposal itu nggak kepake sama sekali. Ya udah akhirnya gue ganti judul dan ganti judulnya tuh benar-benar berubah banget. Akhirnya tuh jadi study case gitu. Nah, sebenarnya karena gue study case, jadi kayak nanti sebenarnya gue lebih banyak eh, ngebahas tentang study case sih, tapi gue juga udah tanya ke teman-teman gue yang ngerjain empirical study gitu, apa tips and triknya gitu sih, kurang lebih tentang story time waktu gue ngerjain skripsi itu. Terus ya mungkin ini aku bahas lagi ya, mungkin ada teman-teman yang belum paham banget apa sih perbedaannya case study sama empirical study. Yang gue tahu dari kemarin tuh dapat infonya kalian tuh kan tanggal 31 Juli udah harus ngumpulin ya, which means itu tuh kurang lebih sebulan lah, sebulan lebih berapa hari doang dari sekarang. At least by this point kalian tuh udah harus tahu apa perbedaan case study sama empirical study. Nah, kalau case study itu tujuannya itu lebih ke arah in-depth understanding atau pengertian lebih mendalam terhadap suatu fenomena atau suatu kejadian kayak gitu. Misalnya kejadian kayak tadi boykot atau kejadian di perusahaan spesifik perusahaan gitu. Misalnya perusahaan Bukit Asam atau perusahaan hmm, mana lagi yang multinasional, misalnya di Unilever ada apa gitu. Nah, terus biasanya dia itu pakai qualitative approach. Tapi nggak menutup kemungkinan dia tuh juga bisa mix method kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini juga minimal banget kalian tuh udah tahu apa perbedaan kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Kalau kualitatif tuh jadi datanya tuh berupa kata-kata, narasi, gambar atau simbol kayak gitu. Sementara kalau kuantitatif datanya itu berupa angka atau data-data numerik gitu kayak dari survei atau eh, lebih ke arah statistik kayak gitu sih. Nah, jadi expected outcomes-nya dari si case study ini lebih ke arah dapat insight apa terhadap event atau case yang udah terjadi gitu. Kayak, oh ada fenomena boykot, terus dapat insight-nya tuh apa tentang boykot itu. Terus kayak ngasih insight ke manajer ke perusahaan lain tuh apa, atau ngasih insight ke para pakar ekonom tuh seperti apa kayak gitu. Nah, kalau di case study sendiri dia itu bisa single single case study atau multiple case study. Gampangnya tuh kalau single itu kayak one company within an industry. Jadi kayak cuma satu perusahaan doang. Misalnya Nike doang atau Adidas doang gitu. Kalau misalnya multiple eh, beberapa multiple companies within an industry. Jadi kayak
Nah, terus depth kedalaman dari case study-nya itu juga bisa beda-beda, bisa holistic atau embedded gitu. Kalau misalnya si holistic sendiri itu tuh lebih ke arah, sorry, gue agak lupa. Oh ya, kalau holistik dia itu lebih ke arah seeing a case-nya as a whole gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan Adidas, kalian lihat apa yang terjadi di Adidas gitu, kayak keseluruhan perusahaan itu problemnya apa, ada A, B, C, D, E gitu. Misalnya problem terkait supply chain-nya, terkait SDM-nya kayak gitu. Nah, tapi kalau embedded itu dia lebih ke satu problem aja gitu. Jadi satu aspek di dalam case study itu. Misalnya perusahaan Nike di bagian tersandung masalah pengelolaan supply chain. Dia kayak jadi yang kalian bahas terkait supply chain-nya doang. Jadi areanya tuh lebih sempit kayak gitu. Nah, makanya di sini gue example-nya itu ada analisis studi kasus perusahaan Nike dan isu perbudakan modern. Jadi dia itu single dan embedded gitu. Single case study dan embedded. Jadi kayak perusahaannya cuma Nike doang dan ngebahasnya itu tentang spesifik terkait isu perbudakan modern di perusahaan Nike-nya kayak gitu. Nah, sementara kalau empirical study dia itu lebih ke arah ngeidentifikasiin pattern atau mengeneralisir gitu dari data-data yang udah di-collected gitu. Jadi misalnya kayak dia jadi lebih lebar ya bahasannya biasanya kayak oh bisa ke applied ke banyak perusahaan kayak gitu di dalam satu industri or even more than one industry. Bisa juga areanya kayak Indonesia atau eh, Eropa, Asia Pasifik kayak gitu kayak gede gitu dan dia digeneralisir lah artinya. Nah, dia lebih seringnya pakai quantitative approach, tapi nggak menutup kemungkinan bisa juga pakai qualitative approach. Kayak wawancara itu kan juga termasuk ke dalam qualitative approach ya. Nah, terus expected outcomes-nya itu yaitu produce statistical findings atau numeric findings ya. Jadi hasilnya itu dijelaskan dengan lebih ke arah statistik gitu, yang bisa ngegeneralize to wider population. Nah, contohnya itu kayak ya ini kayak pengaruh boykot oleh negara Timur Tengah. Nah, ini tuh judulnya itu sejujurnya yang satu adalah judul proposal awal gua yang pengaruh boykot yang akhirnya ganti jadi case study gitu. Yang satunya sebenarnya lebih emang gue setuju sih kata dosen pembimbing gue awalnya itu kayak lebih ke ekonomi ya dibanding akuntansi nyerempetnya. Nah, gue akhirnya ganti ke sini. Terus kalian juga pasti wondering kayak pengaruhnya maksudnya nyerempet ke akuntansinya gimana? Nah, waktu itu tuh karena yang gue pakai itu annual report, gue jadi kayak apa ya? Yang gue analisis tuh annual reportnya, terus ya financial report of course, sama lebih ke arah ngejelasin ada aspek ESG-nya juga. Nah, ESG itu ada poin-poinnya. Nah, itu tuh boleh masih masuk ke dalam lingkup akuntansi. Sama dia lebih ke arah strategic business. Nah, kalian kan juga belajar SMKO kan. Nah, itu bisa nyerempet ke arah sana. Terus habis itu eh langsung masuk ke tips and tricks aja ya. Menurut aku ada beberapa hal yang benar-benar harus diperhatikan banget. Yang pertama, set your priority. Kenapa gue bilang set your priority? Karena kalau angkatan aku itu hampir 95%-nya itu anak STAN, alias yang pekerjaannya itu PNS gitu. And most of them kayak nggak akan eh, kebanyakan sih nggak jarang gue temuin ada yang mau shift career kayak gitu. Sementara kalau yang gue lihat dari angkatan kalian kayak udah mulai 50-50 gitu ya nggak semuanya itu anak stan. Jadi karirnya juga beragam. Ada yang kerja di swasta atau kerja di negeri gitu ya. Nah, banyak juga teman-teman yang udah ada ngechat kayak Kak, gua harus buru-buru nyelesain skripsi, gua mau cari kerja baru kayak gitu. Nah, menurut aku set your priority ini kenapa Kak, penting? Karena gini, teman-teman, ada yang temen aku tuh PNS di Bappenas dan dia tuh bener-bener sibuk banget. Gue bilang kayak semester 5 ini buat tugas-tugasnya itu nggak sehektik semester 3 atau semester 4, tapi kerasanya bakal apa ya kayak bener-bener
padet banget. Kenapa? Karena pertama kalau kerjaan tuh akhir tahun, and most of y'all pasti orang keuangan gitu ya, nggak akan pernah sepi kerjaan akhir tahun tuh. Kayaknya menurut gue even yang orang non keuangan pun sibuk ya, tetepan itu pasti dari kerjaan tuh pasti udah capek banget dan sibuk banget gitu. Yang kedua, kalian masih ada 5 matkul gitu. Ya bayangin aja deh kalau sekarang kerja 8 to 5. Terus pulang kantor harus masuk kelas. Terus belum lagi tugas-tugas dari kuliah itu. Yang gue bilang kayak mungkin gak susah semester 3 semester 4, but still takes time gitu loh. Jadi di mana letaknya gue bisa memprioritaskan eh, skripsi ini gitu ya. Nah, teman gue yang waktu itu gue bilang kayak sibuk banget di Bapenas itu akhirnya dia memutuskan untuk gak ngerjain skripsi itu sama sekali di semester 5 dan dia ambil tambahan semester di semester 6. Menurut gue, kalau emang kalian prioritasnya ini memang harus, maksud gue kayak goals kalian nih membutuhkan untuk emang cepet lulus S1, dapat gelar S1, ya kalian bikin skripsi ini emang jadi prioritas gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak ada kayak yang pengaruh yang kayak signifikan dan bahkan bisa malah mengganggu your well-being gitu, ya udah nggak apa-apa dipospon. Tapi ya no, ada cost dan benefitnya tentu dari pilihan dari masing-masing itu. Tapi gue mau ngasih tahu di sini kayak ada loh opsi yang available berupa kalau misalnya emang kalian nggak mau, bukan nggak mau sih, lebih karena kayak ada prioritas lain sehingga ini bisa di set aside ke semester depannya. Tapi itu juga yang Pak mungkin cost yang paling besarnya adalah ya kalian bayar 1 semester lagi full gitu, 13 juta. Kalau misalnya it's okay with you guys dan ya udah menurut gue itu bukan pilihan yang buruk gitu. Terus yang kedua, nah ini tuh ada yang namanya good research problem. Jadi setiap ngerjain research ada 3 aspek yang penting banget itu. Yang pertama adalah dan yang paling penting menurut gue interesting. Pastiin yang kalian kerjain skripsi kalian itu harus interesting. Interesting for who? Interesting for you, the researcher. Kenapa? Karena ini tuh bener-bener menjenuhkan banget ngerjain ini for more and less sebenarnya 6 bulan juga karena kalian kan dari libur udah harus mulai ngotak-ngatik gitu ya. Kayak bayangin aku aja waktu itu kayak aku aja interested dengan topikku aja banyak there are times sebenarnya males banget buka laptop, males banget harus baca jurnal, baca dan itu kayak banyak banget jurnal yang harus dibaca gitu. Jadi pasti itu harus interesting biar kalian tetap motivated untuk menyelesaikan skripsi itu. Yang kedua, harus visible. Nah, visible ini maksudnya gimana? Jadi dalam mengerjakan skripsi, menurut gue itu harus dua. Realistis, idealis, tapi realistis juga. Nah, idealisnya itu untuk ke interesting tadi. Kalian tuh harus idealis terhadap apa yang kalian, topik yang kalian tertarik gitu. Itu part of idealisnya. Tapi realistisnya, kalian kalau misalnya emang mau nyelesain di semester ini, ya harus realistis, cuma punya waktu 4 bulan. Dan ya pokoknya harus sesuaikan research kalian dengan resource yang kalian punya, baik itu waktu, eh, uang, dan tenaga gitu. I wouldn't say kalian bakal ngeluarin sedikit uang. Banyak banget menurut aku uang yang harus dikeluarkan. Misalnya kayak beli software yang mungkin software pengolah data yang mungkin gak disediain sama perpus gitu. Atau beli paper. Aku beli beberapa paper dan emang itu tuh belinya harus internasional yang hitungannya pakai dolar dan menurutku kurs Indo juga lagi nggak bagus dan keadaan inter nggak bagus yang bikin kurs jadi jelek jadi itu berpengaruh banget kayak harganya bisa minimal banget 300.000 itu baru satu paper. Nah, belum tentu paper itu pun bisa membantu kalian dalam research itu. Ternyata pas kalian pakai baca kayak duh gak nyambung lagi gitu beli lagi 300.000 udah kayak sejuta sendiri tiba-tiba belum lagi kalau misalnya harus ngeprint dan segala macam itu pokoknya butuh banyak resources menurut gua jadi tapi yang utama adalah visible-nya itu lebih ke arah bisa nggak ini diselesaikan dalam 4 bulan gitu kayak mau idealis banget gue mau yang novelty-nya tinggi yang belum pernah ada yang ngebahas kayak selesai nggak 4 bulan? Because at the end of the day, skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Dan itu tuh semua orang juga setuju gitu. Terus yang terakhir adalah relevan. Ya udah relevan terhadap
apa ya, relevan tuh lebih karena bisa ngasih manfaat sih, kayak bisa nggak, tapi nggak usah yang muluk-muluk banget juga, kayak bisa memberikan manfaat terhadap pemangku bisnis di perusahaan ya, you can say that di skripsi kalian, tapi kayak relevan ya, yang bisa ngasih manfaat ke manajemen, tapi kayak ya nggak harus secara langsung gitu, directly, bisa aja indirectly kayak gitu. Dan pasti menurut aku pasti relevan sih, nggak mungkin enggak gitu. Terus habis itu yang ketiga adalah do it gradually. Gue nggak akan rekomen ngerjain skripsi itu mepet dan kayak SKS tuh nggak bisa banget sih. Mungkin kita bisa ngerjain SKS bab 1 sampai 5 semalam gitu. Bisa. Tapi teman-teman harus ingat lagi, skripsi ini bukan hanya produk yang kalian hasilkan gitu. Sebenarnya ini produk yang dihasilkan oleh kalian dan dosen pembimbing kalian. Jadi ingat ada faktor yang lain yaitu dosen pembimbing kalian. Mungkin kalian ngerasa kayak ini udah bagus banget kok, udah sempurna, aman aja lah gue bisa ngerjain ini in like 5 hours maybe. Tapi kan kalian habis itu ngasih ke dosen kalian for review, dan kalau bisa gue bilang, nggak akan pernah ada skripsi yang nggak direvisi gitu loh. Jadi pasti akan ada revisi gitu. Dan ngerevisi itu ya takes time gitu. Jadi gue nggak akan rekomen sih kalian buat ngerjain skripsi itu SKS gitulah intinya. Dan pastiin, kalau gue dulu sih, pastiin setiap minggu ada progresnya. Even satu kalimat pun nggak apa-apa. Yang penting ada progresnya gitu. Terus yang keempat, have peer group. Peer group tuh ini sebenarnya opsional sih, tapi buat gua ini membantu banget ya. Karena kalau punya peer group, kalian tuh juga termotivasi gitu untuk ngerjain skripsi itu. Misalnya kayak janjian nih punya peer group, janjian pokoknya hari Sabtu kita harus ngerjain ya. Ya udah datang ketemu di kafe, ya udah buka laptop masing-masing gitu. Kalau aku sih ini works banget, jadi kalian kayak termotivasi juga kayak, ah lo udah bab 3, ya ampun gue masih bab 1 lagi, kayak terpacu juga buat cepet-cepet nyelesain skripsi itu. Terus, habis itu yang kelima adalah maintain good communication with thesis supervisor. Ini penting banget. Jadi, eh tapi gue bisa bilang, hmm, I can vouch that lecturer kita di UI itu bukan dosen yang menyulitkan sih. Kayak sedikit banget. Adalah satu yang gue tahu, satu dua lah yang menyulitkan, yang kayak nggak solutif dan susah banget dikontak. Tapi sisanya tuh cukup tanggung jawab gitu. Apalagi dosen gue ya waktu itu gue termasuknya yang beruntung juga. Ibunya tuh satset banget orangnya, bener-bener satset banget. Bahkan gue yang kadang-kadang suka megap-megap kayak udah diminta lagi revisinya gitu. Sementara teman gue tuh struggling kayak gak dibalas-balas gitu chatnya. Jadi orang-orang kayak have their own problems gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kalian dosen pembimbingnya tuh slow respon, kalau aku sih dulu tipenya, dan aku juga sarankan ini, kalian jangan segan-segan buat kontak lagi gitu loh. Misalnya kalian chat hari Senin nggak dibales, ya udah give it one day hari Selasa, terus hari Rabu kalian chat lagi aja kayak ya udah tebal muka aja kayak boom, tapi tetap aja pakai bahasa yang sopan dan santun tentu saja ya teman-teman, kayak maaf Bu mengganggu, gimana apakah ada follow up terkait revisi yang sudah saya ajukan kemarin gitu. Nah terus kalau misalnya nggak nge-reply lagi, kalian harus komunikasi sama sekre sih. Dan kan udah ada grupnya juga ya. Di situ tuh nanti ada kayak Bu Laras, Pak Ajit, dan yang lain-lain. Kalian komunikasi sih. Kalau waktu itu gue sempat gak dapat balasan juga tuh, sempat juga waktu udah akhir-akhir. Nah kalian komunikasi kayak, Bu, saya kalau misalnya benar-benar slow respon banget, kayak Bu saya udah coba kontak tapi nggak ada respon sama dosen pembimbingnya, apakah ada solusinya Bu, apa bisa ganti pembimbing, itu tuh bisa juga minta kayak gitu. Terus habis itu ada beberapa, ini gue udah cantumin powerful tools-nya yang harus punya banget minimal sekarang itu, kayak Mendeley itu harus punya sih, itu buat automatic citation, jadi kalian nanti buat ngutip kayak ya daftar pustakanya tuh bisa otomatis, tuh minimal banget harus punya Mendeley. Terus ada Scopus AI.
Terus ada connected papers. Nah, connected papers ini ngebantu buat di bab satu di bagian latar belakang kan kadang-kadang tuh research tuh nyebelinnya gini ya kayak misalnya kita mau ngejelasin roti. Roti itu lembek. Like we all know roti itu lembek. Tapi lo harus cari source-nya di mana yang bisa menjelaskan roti itu lembek dan nggak bisa tuh dari yang oh lo nemu definisi ya roti ini tuh lembek. Tapi source-nya itu tahun 1990 nggak bisa harus cari yang terbaru. Nah itu tuh takes time gitu. Padahal lu tuh sebenarnya udah tahu definisinya ya iyalah pasti roti itu lembek gitu. Tapi harus cari jurnal acuan yang bisa menjelaskan itu. Nah di connected papers tuh bisa ngejelasin itu kayak bisa ngebantu itu. Jadi kayak dia tuh bisa nge-connectin papers yang satu dengan paper yang lain. Jadi bisa kayak ngasih gambaran terbarunya gitu. Terus dulu tuh ada yang aku namanya tuh UI Indonesia Salmon Serial. Nah, si Salmon ini tuh bisa bantu kayak download PDF yang seharusnya berbayar gitu. Terus kalau misalnya dicari di sini kayak bisa di-download. Tapi emang aku nggak tahu sih ya. Coba nanti dicoba aja apakah itu masih bisa atau enggak. Aku sih dengar dari temanku beberapa ada yang dimatiin gitu sama UI. Nggak tahu kenapa mungkin ada masalah dari fundingnya. Nggak tahu sih kenapa, tapi cobain dulu aja guys. Kemarin malam sih aku nyobain masih bisa. Tapi itu juga pakai akun UI mahasiswa aktif karena kan sekarang aku udah ini ya lulus statusnya tuh jadi udah nggak aktif. Jadi aku udah nggak bisa akses itu. Gitu sih. Terus bentar ya. Mau ngebahas lagi dikit tentang empirical study. Kira-kira teman-teman di sini, oh bentar, tadi ada yang chat apa ya? Oh enggak deh. Oh ya, gue mau share sedikit tentang empirical study sih. Eh, ini karena gue tanya dari temen gue ya. Sebenarnya susahnya empirical study itu di mana sih gitu. Yang pertama itu kan eh, kata dia yang paling susah pertama adalah mendapatkan data. Yang kedua adalah mengolah datanya. Itu gue setuju banget sih karena gue sempet bikin ya buat yang proposalnya itu. Jadi tuh kalian pastiin kalau misalnya udah dapet ide, oh ya gue mau bikin ide terkait pengaruh nilai perdagangan terhadap boykot, boykot misalnya ukuran boykot itu apa terhadap nilai perdagangan gitu. Kalian pastiin punya datanya, datanya itu harus ada dan datanya itu visible untuk apa ya, visible untuk digunakan gitu, diolah gitu. Karena temen gue ada yang kayak waktu itu idealis banget, akhirnya dia itu harus download laporan keuangan satu-satu. Jadi, nah, kalau di kuanti, lo tuh jangan pernah main-main sama data. Harus pastiin dia tuh cukup, habis itu cukup dan mampu untuk diolah kayak gitu sih. Dan kalau di UI itu misal minimal banget buat jumlah datanya itu N-nya itu 30. Terus buat tahunnya sendiri itu minimal 3. Bayangin kalau misalnya harus download laporan keuangan perusahaan 30 gitu. Menurut gue download satu 30 itu baru download doang. Belum kalian cek laporan keuangannya satu-satu kalian butuh angka apa dari situ. Bisa lagi kalau misalnya ternyata nggak visible, ternyata data di satu perusahaan itu nggak ada gitu. Nah, jadi kalian pastiin dulu sebelum kayak, oh ya udah ada ide, selain ide itu ada nggak datanya gitu. Itu sih, karena banyak banget yang akhirnya kayak bab satu 2 3-nya oke, ada semua. Pas mau ngolah datanya, wow, ternyata datanya harus download satu-satu. Itu nggak rekomen banget sih, karena bakal takes time. Temen aku tuh ada kayak awalnya dia ambis banget terkait green landing, terus skopnya itu Asia Pasifik gitu. Temenku yang udah lain yang udah lebih jauh tuh nanya, lo yakin mau Asia Pasifik tuh kayaknya terlalu besar gitu deh. Bisa kok bisa, pas dicobain ternyata emang broad banget akhirnya, tapi dosen pembimbingnya tuh baik, akhirnya bisa ngebahas skopnya Indonesia aja gitu. Karena kalau nggak bisa ratusan sampai ribuan laporan keuangan di download kalau Asia Pasifik tuh. Padahal itu baru satu industri doang, misalnya energi doang gitu. Terus habis itu eh
Oh ya, kalau di UI kata temen gua, sebenarnya misalnya gini, judulnya adalah gini. Nah, kayak misalnya pengaruh boykot terhadap nilai perdagangan. Itu kan nanti misalnya hipotesisnya berpengaruh secara positif. Gua kan misalnya ngasih gitu kan, hipotesisnya berpengaruh secara positif. Ternyata pas di run datanya hasilnya negatif. Padahal jurnal acuannya tuh positif gitu. Nah, kalau di UI sendiri sebenarnya boleh kayak gitu. Tapi menurutku juga masih boleh sih sampai sekarang ini kayaknya harusnya nggak tergantung sama dosen, pembimbing atau gimana. Tapi kalau di UI itu masih boleh. As long as kalian ngerjain steps-nya itu udah benar. Steps tuh kayak gimana sih yang kayak muji, yang kayak ini loh, aku lupa banget namanya tuh apa? Uji apa sih guys yang uji autokolerasi dan bla 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 blanya itu katanya stepsnya tuh udah benar dan pasti udah dicek lagi juga sama dosen pembimbingnya kalau emang akhirnya ya udah ternyata berpengaruh negatif, oh ya udah. Dan terus juga asal ada alasan yang nge-backup kenapa bisa hasil penelitian kita itu hasilnya negatif padahal di jurnal acuannya positif. Misalnya kayak ya ternyata yang dari hasil research saya hasilnya itu negatif karena skopnya itu di saya Indonesia dan di Indonesia itu diterapkan kebijakan eh, apa peningkatan nilai pajak terhadap harga jual apa mining gitu terhadap hasil mineral gitu. Nah, itu boleh. Jadi pastiin steps-nya itu yang benar. Terus kalau misalnya emang negatif, ada alasannya kenapa gitu. Karena kadang-kadang kalau di univ lain yang gue tahu suka kayak dipaksain gitu loh biar sesuai dengan hasil hipotesisnya gitu. Terus selain itu, oh iya, satu lagi, hmm, mungkin di tips and trick lagi balik ke bagian ini komunikasi sama supervisor. Pastiin kalau misalnya apalagi kalau di minggu-minggu awal gitu ya, pastiin revisinya itu misalnya kalian bilang ini, coba deh tambah variabel kontrolnya gitu atau kasih variabel moderasi gitu. Oke, Bu. Nah, tapi kalian pastiin yang lainnya itu udah eh, sesuai dengan yang dosennya mau. Jadi kalau di awal-awal tuh kadang-kadang dosen tuh cuma suka fokus terhadap satu hal gitu. Misalnya eh, menurut dia variabelnya itu harus ditambah. Oke, gue tambah. Nah, terus pas udah bimbingan minggu depannya, dia minta eh, minta lagi coba kasih variabel moderasi. Padahal maksudnya itu si revisi terhadap variabel moderasi itu kan revisinya bisa dikasih minggu lalu juga ya. Jadi ngerjainnya itu sekaligus gitu. Bayangin kalau harus ngeran satu-satu kayak variabel kontrol minggu ini revisi variabel kontrol, minggu depannya variabel moderasi. Padahal kan itu juga ngaruhin variabel kontrol dan yang lain-lain gitu kan datanya. Nah, itu tuh harus pastiin sih kalau misalnya dikasih feedback sama dosennya. Terus pastiin kalian kayak, oh gitu ya Bu, berarti yang buat variabel yang ini udah pas ya Bu, udah sesuai ya Bu, gitu. Jangan sampai istilahnya kayak revisinya tuh nyicil gitu loh, kayak, ih kenapa sih nggak dari minggu kemarin juga dikasih? Karena kayak itu tuh mempengaruhi data yang kita run sekarang, kayak gitu. Jadi pastiin itu udah dapat dari yang lalu-lalu juga sih. Nah terus aku juga mau ngasih tahu eh, di catatan pas ketemu sama dosen atau MOM-nya sama dosen tuh benar-benar dicatat atau direkam dengan dan disimpan dengan baik karena kadang-kadang ada beberapa dosen yang lupa gitu kayak waktu itu aku ngerjain scope dia tuh lebih fokus ke area area Cina dan internasional sih sebenarnya yang aku kerjain tuh bukan ke Indonesia terus tanya ibunya kan kenapa nggak Indonesia gitu. Oke, terus aku udah bisa jelasin dan bisa diterima sama ibunya alasannya. Minggu depannya ditanya lagi gitu. Karena kalau ditanya lagi, dan bahkan dia tuh udah mempertanyakan lagi dan meminta untuk mengganti lagi objeknya gitu. Jadi kayak, padahal tuh kayak scratch from zero lagi gitu. Kayak, gak mungkin banget lagi, waktunya udah mepet gitu. Nah, jadi kalau misalnya dikasih, kalau misalnya bimbingan, pastiin catatannya lengkap dan kayak
jelasin, oh ya Bu, sebenarnya itu kemarin udah sempat dibahas, bla 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 bla. Terus habis itu juga kalau dapat revisi sama dosen, pastiin dua arah gitu bentuknya diskusi. Kalian juga jangan iya-iya terus aja karena eh ya dosen UI tipenya perfeksionis gitu, kayak pasti nambah-nambah lagi gitu loh, kayak kayak ada aja selalu yang kurang gitu. Nah, jadi kalau misalnya dikasih feedback, pastiin juga kalian bisa mempertahankan argumen kenapa ini tuh udah cukup, or at least cukup lah gitu. Kalau dosen yang baik sih pasti kayak, bahkan kalau misalnya kalian dikasih revisi kayak, bahkan kalau misalnya skripsi kalian ternyata masih ada minor-minor revisinya gitu ya, kalau yang baik pasti dia kayak udah just go for it aja, sidang aja dulu, pas nah nanti revisi ya bisa menyusul gitu. Karena ya gue juga setuju sih sama kayak ejaan orang pengaruhnya minor banget, tapi pastiin substansinya itu jelas gitu, substansinya tuh bisa menjawab research problemnya. Itu sih teman-teman, mungkin sekian dari aku. eh Kalau mau ada yang bertanya, boleh ya guys. Nanti juga mungkin link-linknya bisa aku share sama itu ya, suplemen semester 5 ya. Biasanya gue suka share sih. Sudah begitu, siapa nih adakah Tantri di sini atau teman-teman di panit yang mau bertanya? Teman-teman sendiri yang lain. By the way, ini di sini udah pada tahu kan ya mau ngebahas apa atau belum juga? Belum. Gak apa-apa juga sih, gue juga waktu itu kayak belum tahu. Nah, itu juga another tips adalah kalian main ke Lip UI deh, minimal banget kalau belum tahu mau ngebahas apa. Dari Lip UI itu kalian bisa dapet inspirasi gitu. Oh, ini kayaknya topiknya rame dibahas gitu. Nah, itu bisa juga sih jadi inspirasi. Tuh, Mau teman-teman. tanya dong, Iya, dia gimana? ini kan sharing-sharing juga ya. Mungkin Mm-mm. boleh nggak sharing tentang kamu ngerjainnya itu progresnya kayak gimana? 4 bulan kayak agak personal sih, tapi kayak misalnya kalau kamu sendiri ngerjainnya kapan gitu dengan semua kesibukan yang ada kayak gitu. Terus kalau menurut kamu 4 bulan itu kira-kira emang pas waktunya atau kurang atau kayak kalau misalnya kurang berarti kan at least bisa jadi acuan buat kita-kita ini yang mau ngerjain skripsi untuk pace-nya untuk ditambah gitu karena 4 bulan itu sebenarnya kurang gitu. Terus Mm. mungkin sama satu lagi terakhir itu sharing soal sidang sih. Kayak apa sih sidang itu and how do you get through it gitu. Oke, Ini makasih juga tadi sharingnya oke banget. Q dia pertanyaannya Membuka bagus nih. mata. Tapi emang kalian kayak gini ya, kayaknya belum kebayang kayak sidang tuh kayak gimana gitu ya. Mungkin yang itu yang bikin paling membuat deg-degan gitu ya. Jujur, kalau buat gue sendiri 4 bulan itu cukup buat gue bikin skripsi. Karena balik lagi ke tadi itu, lebih ke arah gue idealis, gue tetap mau ngebahas tentang sesuatu yang interesting for me, which is itu eh, apa ya, gue tuh suka tentang bisnis strategi gitu waktu itu, jadi gue idealisnya di situ. Tapi gue juga visible, jadi gue humble enough to know kayak gue cuma punya 4 bulan gitu. Jadi itu apa ya, cari aja yang gampang deh. Makanya gue milih waktu itu, gue ya meskipun susahnya adalah kayak dosbing gue perfeksionis sih waktu itu, kayak Bu Elvia tuh ih mantep banget dah revisinya. Jadi kayak, tapi gue seneng. Nah, ini juga kalau misalnya kalian punya dosbing yang I would say killer but not killer juga, tapi kalian tuh harus bersyukur karena mending abis pas bimbingan daripada abis pas sidang gitu.
Nah, terus buat gue cukup, tapi balik lagi juga dengan kesibukan masing-masing ya, karena beda. Mungkin kalau dia di sini juga udah nikah gitu ya, that's another problem for me. Oh my God, gak tahu gue kalau misalnya udah nikah lagi kayak, astagfirullah gimana ya bagi waktu keluarga, bagi waktu buat kerja, buat ini. Tapi waktu itu sih gue hari Sabtu, hari Sabtu minimal banget Sabtu dalam seminggu itu harus ngerjain di hari Sabtu itu. Jadi kayak gak boleh yang lain kayak tidak boleh mengganggu, at least gue sejam, tapi nggak mungkin sih kayak kalau udah buka laptop dan ngerjain tuh kayak tiba-tiba tuh ngerjain terus gitu, kayak serius ngerjain fokus gitu. Yang susah adalah memang memulai, jadi kalian pastiin kenapa harus reserve satu hari itu, atau kayak ya hari kapan lah, bisa juga misalnya kalian reserve habis subuh buka laptop gitu sampai sebelum kerja tuh juga bisa, tapi kalian intinya adalah harus reserve time. Nah waktu itu aku adalah Sabtu, dan kenapa Sabtu, Bu Elvia tuh juga bisanya tuh selalu weekend waktu itu sih, dan punya peer group itu tadi sih bisa kalau misalnya schedulingnya pas gitu ya, bisa janjian bareng, lebih enak lagi ngerjainnya. Terus kalau sidang sendiri, sidang tuh buat gue waktu itu bener-bener dar der dor banget sih, parah. Waktu itu tuh kondisinya masih UAS sejujurnya, dan Bu Elvia ini tuh harus pergi gitulah, pergi abroad. Jadi dia bukan memaksa sih ya, tapi dia kayak udah bisa Winnie maju dulu aja ya, karena balik lagi emang dosen UI lebih substance over form gitu. Gue merasa kayak kayaknya ini bisa lebih rapih lagi deh, bisa dikasih grafik lagi, tapi kayak enggak, udah cukup si ibunya gitu, udah cukup dah, lu maju dulu aja sidang, kita kita sidang aja, kita uji dulu nih research lo gitu. Jadi gue dikabarin waktu itu, inget banget, hari Senin ya, masih masih merinding sampai sekarang kalau inget. Gue dikabarin hari Senin, hari Rabunya gue sidang, dan itu posisinya gue lagi UAS juga. Jadi gue siang-siangnya gue sidang, malamnya gue UAS audit waktu itu. In one day. Padahal hari Seninnya itu UAS juga. Jadi kayak kayak mau matoy banget. Bayangin kayak in less than 2 days gue harus bikin presentasi sidang, harus finalize papernya juga, menghubungi dosen pengujinya juga gitu. Itu benar-benar dar der dor momen dalam hidup gue, kayak sampai mual-mual lah gue ngerjainnya waktu itu buat mempersiapkan semuanya. Nah, terus kalau hari H sidangnya sendiri sebenarnya ini easier to say than done sih, tapi gak usah nervous. Tapi ya gimana ya, gue juga kayak sudah apa ya, kayak mengencourage diri gue kayak gak usah nervous lah, cuma sidang doang, elah ini kayak masih banyak problem lain di hidup. Tapi nggak bisa, tetap nggak bisa, pasti kalian adrenalinnya tinggi gitu ya. Tapi beneran deh, gue mau kasih saran gak usah nervous sih, dan gue ngerasa kayak semua dosen UI itu very respectful people ya. Menurut gue nggak akan ada sih yang kayak ngeridicule lo atau gimana. Nah nanti pas sidang tuh gue merasanya kayak lebih ke diskusi, bukan ke arah yang kayak kenapa gini kenapa gitu gitu. Dia jadi lebih banyak feedbacknya kayak menurut saya bisa kayak gini. Jadi kayak misalnya dia nanya dulu kenapa 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 skopnya Cina Win bukan Indo gitu. Terus gue kasih alasannya kenapa. Oh gitu ya. Kalau menurut saya sih bisa bla 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 lagi gitu. Misalnya dia ngasih feedback kayak gitu. Oh ya, oke, noted Bu. Nah, itu pun kadang-kadang. Nah, Bu Elvia nih juga baik menurut gue. Dosen pembimbing yang baik adalah yang bisa nge-backup lo. Karena ya gue juga misalnya aneh sih, kalau misalnya ada dosen pembimbing yang malah pas hari sidang itu malah nanya, malah kayak menguji gitu loh. Kayak loh Bu, this is part of your apa ya, ada participation lo juga loh di research ini loh. Kalau lo mempertanyakan berarti bimbing lo kemarin nggak apa ya, nggak sukses juga dong gitu. Nah jadi menurut gue pembimbing yang baik adalah yang bisa nge-backup lo juga pas sidang. Dan waktu itu Bu Elvia saat membackup gue sih. Jadi kayak kalau misalnya di kontra argue sama dosen pengujinya, waktu itu gue pengujinya Pak Mahmudin sama Bu Luluk, di kontra balik gitu sama Bu Elvia. Lo kan tadi udah dijelasin gini gini gini. Jadi kayak gitu sih sidang. Tapi pasti nervous, tapi ya udah guys, banyak-banyak. Nah, kalau misalnya kalian punya waktu yang lebih banyak, gue saranin sih pas Hamin 1
relax sih, kayak sibuk-sibuknya udah sebelumnya gitu, nyiapin presentasinya udah sebelumnya. Nah, Hamin satu tuh tinggal relax aja, apa kayak beli blazer, kayak beli apa ya, pokoknya udah menurut gue tuh bakal ngelotok banget di otak ya kalau ngerjain sendiri, kalau nggak pakai calo gitu. Jadi kayak aman aja, Hamin satu santai-santai aja. Pas hari H ya udah do your best, jangan lupa berdoa. Oh iya, meskipun juga padat semester 5 tuh, tapi kayak menurut gue jangan lupa luangin waktu buat apa ya, recharge diri sendiri sih, kayak seapa ya, refreshing kayak apa, kayak beli makanan enak aja tuh udah ningkatin mood gitu, atau kayak olahraga gitu, itu penting banget juga ngejaga well-being karena bisa apa ya, lowering stress level, itu penting sih. Jangan kayak terlalu ngeforsir diri juga guys, kayak buktinya gue kayak lulusan pertama ya udah, maksudnya sidang duluan gitu, kayak ya udah gitu, kayak kesenangan pribadi aja, tapi kayak ya udah, yang penting ada manfaatnya dari itu, jangan kayak cepet-cepet tapi kayak nggak ada apa gitu, no added value ke kitanya. Itu sih dia, semoga menjawab ya. Oke, Good Kak luck. Febri. Thank you so much. Thank you. Oke. Oh, ini ada nih Tantri, kawin rekomendasi dosen yang enak. Kalau misalnya jangan dapat dosen itu oke. Kalau itu sebenarnya itu faktor luck juga ya teman-teman, gimana kalau mau menghindari dosen tuh. Soalnya, yaudah kalau misalnya kalian udah punya spesifik dosen yang kalian mau hindari, ya pastiin kalian nggak dapat dosen yang expertise di bidang itu gitu. Dan kalian tuh bisa nyari itu, misalnya di LIP UI gitu, kayak kalau misalnya gue topiknya ini kira-kira pengujinya siapa ya, itu tuh bisa cari di LIP UI. Dan gini, biasanya dosen itu udah punya temennya masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak Bu Elvia. Nah, Bu Elvia tuh sering sepaket sama Bu Luluk dan Pak Mahmudin gitu. Jadi, nah terus nanti kalau misalnya Pak Mahmudin jadi dosbing, dosen pengujinya Bu Elvia dan Bu Luluk gitu. Nah, itu tuh sering terjadi di UI gitu. Di manajemen tuh apalagi gitu, kalau kalian punya anak teman manajemen gitu ya. Jadi sebenarnya dosen tuh juga cupan gitu loh, kayak janjian sama temennya, lo tolong dong jadi dosji ini anak bimbing gue gitu. Nanti gue jadi dosji anak bimbing lo deh gitu. Nah, kalian pastiin topiknya. Kalau misalnya emang udah menghindari dosen A, kalian hindari. Misalnya kalian nggak suka dosen A dan dia mengajarkan tentang perpajakan, ya jangan ngambil topik perpajakan gitu. Atau kalau bisa eh, tapi gue suka perpajakan Kak, gimana? Nah, kalau kayak gitu, gue sarannya kalian langsung lihat dosen mana yang kalian suka di antara dosen-dosen perpajakan itu. Kalau bisa, ya, ini rada nyolong, nyuri start sih. Kayak langsung bisa kontak aja ke bapaknya gitu. Kayak, Pak, saya mau ini, saya mau ngerjain skripsi ini semester depan. Topnya kayak gini, atau kalian udah bisa tentu dengan proposal kalian. Terus, kalau bisa Pak, apa Bapak berkenan kalau menjadi dosen bimbing saya? Nah, kalau kayak gitu, bisa tektokan curi start di awal tuh juga enak guys. Nanti kalian bisa bilang ke sekrenya juga, Pak, kemarin saya sih udah kontak duluan sama Bapak ini dan beliau berkenan untuk jadi dosbing saya gitu. Kadang-kadang nggak 100%, tapi most of the time pasti dipasangin sama dosen itu yang udah kayak lo pepet gitulah istilahnya. Begitu sih. Kalau merek, gue nggak mau nyebut ya, guys. Let's not say merek siapa. Menurut gue adalah satu dua, tapi kayak nggak banyak kok. Aman aja. Oke, sama-sama Tante. Ada lagi nggak sih yang aku miss gitu? Tapi itu sih kurang lebih. Kalau topiknya pajak, dospemnya enak semua nggak? Hmm, sejauh yang gue dengar, gak ada yang bermasalah pajak. Kalau ESG ada. Padahal apa? Padahal ESG itu salah satu topik yang banyak banget dibahas sekarang. Jadi kalau misalnya kalian bahasnya tentang ESG, harus rada hati-hati karena dosen yang menurut gue kurang kurang suportif.
Tapi kalau pajak gak ada masalah sih kemarin. Cuma pas sidang, bahkan lucu banget pas sidangnya itu ada satu dosen, dosen penguji inisialnya D. Spill kak nama dosennya, astagfirullahaladzim, gue gak mau nyebut merek ya, tapi adalah dosen penguji inisialnya D. Bapaknya itu rada nyentrik, kalau misalnya kalian pernah dapat juga di kelasnya. Terus sidang temen gue itu cuma 30 menit, bayangin guys, 30 menit. Itu apaan, woi? Sidang atau presentasi kelas? Gue aja kayak, gue berapa ya waktu itu 2,5 jam. Dia cuma 30 menit. Terus teman-temannya juga jadi maju. 30 menit itu udah presentasi sama Q&A. Gila sih, Bapak itu keren banget. Tuh, bayangin kalian udah nervous-nervous, taunya cuma 30 menit sidangnya. Jadi nggak usah, aman aja guys. Nggak usah nervous. Easier said than done, tapi benar deh, nggak usah nervous. Oh iya, by the way, ada nggak Kak yang nggak lulus? Ada. Angkatan gue ada yang nggak lulus. Jadi meskipun gue bisa bilang kayak nggak usah nervous, but don't take it lightly sih menurut gue. Karena ada yang nggak lulus. Dan waktu itu gue kan sempat datang ya ke sidang teman-teman gue gitu. Pas dia udah selesai kayak, hah dia kayak gitu. Terus kayak gak gak ngomong apa. Kita juga ya nyangkanya kayak udah lulus-lulus aja gitu kan. Ya selamat selamat nih makan dulu gitu. Terus taunya ya dia habis makan. Gak lama dia langsung pulang gitu. Taunya dia tuh nggak lulus. Jadi pas kayak astaga kayak kita jadi nggak enak gitu kayak udah celebrating terus ngasih selamat. Ternyata dia nggak lulus. Kita juga kaget sih kayak kok bisa ya bisa sampai nggak lulus gitu karena kayak menurut gue sampai menuju sidang itu harusnya semuanya tuh udah firm gitu loh. Gue juga ngerti sih kenapa faktornya tapi ya itu gue mau bilang lagi don't take it lightly lah. Meskipun menurut gue kayak aman aja kok kayak diskusi jatuhnya gitu tapi ya ternyata ada juga yang nggak lulus gitu. Tapi cuma satu kok waktu itu di akunnya. Ada satu yang nggak lulus, terus ada juga yang ngulang sidang. Tapi akhirnya lulus. Itu sih, ya gak usah nervous, tapi ya back again, this is UI gitu. Jadi mereka juga nggak akan apa ya, meloloskan dengan mudah juga, itu sih. Cu. Sebenarnya lebih rame kalau misalnya gue lebih suka spill dosen buat matkul, haha. Tapi Iya, menurut gue, emang udah ada ya ininya, daftar dosennya? belum. Belum ada ya. Tapi matkulnya tuh apa aja sih? Gue sampai udah lupa loh. Matkul pilihan enak. Oh iya, bisa-bisa. Pilihannya apa aja? Gue lupa lagi. Ngomong aja dong. Siapa mereka? Apa ya matkulnya? Gue lupa ini laptop gue satu lagi. Coba gue sambil cari-cari ya. Matkul semester 5. Em, ada yang ingat kah? Oh ya, lagian beda-beda ya. Tiap angkatan dulu, angkatan kalian ada pilihan akuntansi syariah nggak sih? Kok nggak salah? Iya, Ada aku Kak, tapi sama nggak ada yang milih. Gimana? Ada Kak, semester ini, tapi nggak ada yang milih. Iya bener kan, nah angkatan gue tuh nggak ada waktu itu. Jadi itu juga nyebelinnya tuh tergantung ketersediaan dosen. Yang paling nyebelin sejujurnya semester 5 tuh ada pajak internasional. Sementara gue dan teman-teman gue yang non pajak, non DJpers, ini sangat tidak mau bersentuhan lagi dengan pajak gitu waktu itu. Tapi untungnya, oh iya gue ini juga udah di apa ya, udah kayak di testimoni sama temen gue yang anak pajak juga. Kalau misalnya ada matkul pajak, pilih dosen yang non DJP. Karena apalagi kalau misalnya ternyata orangnya itu backgroundnya tax consulting, pilih. Karena itu enak banget guys dia ngejelasinnya. Dia ngasih point of view-nya generalis gitu loh. Bukan kalau misalnya gue ketemu dosen nih matkul pajak, gue ketemu orang DJP. POV-nya POV DJP mulu gitu loh. Kayak
nggak apa ya, nggak dapat nilai tambahan gitu kalau gue ngerasanya. Nah waktu itu gue dapat orang konsulting pajak, si Pak Denny itu yang punya D aduh gue lupa namanya, DDTR ya, nama consulting dia gue lupa. Itu dia tuh menganggap kita awam pajak, jadi kayak bener-bener, tapi emang bener sih, gue tuh nggak suka banget ketemu matkul pajak dengan dosen DJP dan menganggap kita semua tuh mengerti, kayak kita semua orang DJP. Kayak, ya Allah Pak, istilah-istilah pajak yang disingkat-singkat itu saja saya tidak mengerti gitu. Nah dia tuh kayak mau ngejelasin dari nol gitu, bener-bener kayak menganggap kita orang awam yang tidak mengerti pajak. Itu rame. Ada tuh, nah salah satu matkulnya pajak internasional. Kalau itu tidak bisa memilih matkul, waktu itu gue milih dosen, dan gue memilihnya yang orang konsultan pajak. Dan bahkan kalian tahu nggak, itu enak banget kenapa? Waktu UTS-nya, kelas sebelah itu harus ujian itu nggak take home. Sementara yang kelas gue take home. Bapaknya sampai mau ngomong ke sekre kayak, nggak, mereka take home aja gitu. Terus akhirnya kita take home. Bapaknya sebaik itu dan seenak itu. Kita take home, padahal kelas yang sebelah itu tidak take home. Haha, enak banget. Terus dia bagi-bagi buku gratis lagi. Ya udah, itu intermezzo, itu matkul pajak. Terus apa lagi ya? Oh, ini ada akuntansi publik sama audit audit publik, apa sih? Audit keuangan negara, AKN. Nah, itu pilihan sih, akuntansi publik atau audit keuangan negara. Waktu itu gue pilihnya audit keuangan negara. Gue pun nggak tahu kenapa. But I would say kalau di PNS itu ngebantu. Kalau yang non PNS itu nggak terlalu ngebantu. Dan ilmunya lebih ke arah hukum sih, tuh jatuhnya. Terus matkul apa lagi ya? Ada satu matkul yang rame banget menurut gue. Judulnya itu adalah, bentar ya, lupa. Ya ampun, gue amnesia baru semester lalu. Dosennya tuh Pak Yan sama Bu siapa ya, gue lupa. Wait. Hmm. Kak, sorry Kak, yang audit itu, oh, kan matkul pilihan itu ujiannya take home apa gimana kayak IAF? eh Dia itu UTS-nya, oh dia nggak take home sama sekali, tapi dia open book UTS dan UAS-nya. Masih oke lah. Tapi open book pun waktu itu kenapa ya? Gue sih nggak maksimal ya nilainya, B aja gitu loh. Menurut gue bapaknya tidak terlalu generous, kayak objektif aja gitu. Itu sih. Ada satu matkul yang gue tuh suka banget. Bentar ya, gue cari apa sih namanya tuh. Tapi ini matkulnya nggak pilihan kok, ini wajib. Dan dia kayak lebih ke arah self-reflection gitu. Rame dah, bentar ya. Etika profesi bisnis bukan Kak? Nah iya bener. Apa ya itu singkatannya? Coba wait, gue cari ya. Iya, nilai etika, bener. Ya itu rame banget guys. Itu kayak bener-bener, itu kayak air air di tengah padang pasir, tau nggak, kalau dapat matkul itu, karena nanti tuh ngebahasnya tentang self awareness, self reflection, humility. Intinya kayak lebih ke arah kayak how to become a great leader sih. Menurut gue itu kayak rame. Tau, dan cuma 2 SKS sebenarnya, tapi eh 2 SKS apa? 2 SKS apa 3 SKS ya, Meka? Tahu nggak? Gak tahu Kak kalau SKS-nya. Itu nggak ada. Kalau seingat gue dua sih. Ya cuma 2 SKS, tapi kayak mungkin itu bisa jadi turning point buat beberapa orang yang bingung gitu. Kayak gue ke depannya harus gimana ya. Karena kayaknya umur 20 ini banyak bingung-bingung gitu loh. Kayak mau ngelanjutin kayak gimana. Kayak gitu. Oh ya, sama gue mau ngomong satu lagi. Kalau ada yang mau coba switch career atau kayak job seeking lah intinya. Kenapa harus maintain a good relationship with ini juga, dosbing juga, karena gue tuh kan sekarang lagi banyak apply-apply kerja juga, dan
banyak yang minta referensi. Apalagi kalau misalnya dia vakansinya fresh graduate buat S1 gitu ya. Dan kadang-kadang suka diminta referensi dosen pembimbing. Makanya kalian harus maintain a good relationship sih sama mereka karena mereka akan bisa ngasih referensi buat kalian gitu dan gimana behavior kalian selama kalian bikin skripsi itu kadang-kadang background check itu sering dilakukan dan itu merupakan salah satu hal yang penting gitu jadi kayak oh taunya anaknya nggak sopan pas komunikasi itu kan bahaya juga gitu ya itu sih kemarin gue soalnya minta referral gitu ke Bu Elvia dan dia baik banget juga kayak langsung boleh banget tolong kirim formnya ke saya sekarang gitu sat banget Bu thanks kata gue teh apa lagi ya baru tiga tuh tadi pajak inter AKN atau akuntansi publik terus nilai etika dua lagi apa ya Hmm, oh ini yang tentang project manager itu Bu Andri aku dulu dapetnya itu kayak itu kayak campuran nah ya bener apsi itu apa ya analitik tapi itu bukan bukan matkul pilihan juga sih itu milih dosen nah Bu Andri ini enak sih menurut aku ngejelasinnya nilainya juga baik gak yang gimana gimana banget ya sesuai aja sih menurut gua tapi tuh kayak menurut gue dua dua kelasnya nggak ada masalah jadi oke. Kayaknya buat matkul tuh sebenarnya semester 5 yang paling gak berat menurut gue paling enak kok. Tapi tetap ada tugasnya gitu dan tugas ini tetap menyita waktu itu sih. Ya kalian harus fokus sih ini ngerjain apa? Ngerjain skripsinya. By the way, ini kan dikumpulin tanggal 31 Juli ya. Kayaknya itu bakal 2 minggu bakal berat di bab satu sih. Pastiin kalian ngeluangin banyak waktu buat bab satu karena nyari ide, nyari topik, nyari jurnal acuan, nyari citasi itu yang bikin lama banget. Waktu itu sampai gue hampir nangis, apa gue udah nangis ya waktu itu kayak ini jurnal acuannya nggak ada, udah ada idenya tapi tidak ada jurnal acuannya, nggak ada yang terbaru, nggak ada alasannya kenapa gue harus Indonesia gitu, kayak tidak menjawab research gap gue, tidak menjawab fenomena gap gue, nah itu tuh penting sih. Susah itu tuh. Oh iya ada nih, ada satu website juga. Kayaknya gue bakal ngasih deh kayak kalian tuh harus bikin kayak gini menurut aku. Wait, mana ya? Aduh, kalian tuh harus bikin some kind of like this. Kalau ada yang punya, bentar ya. Aduh, mana nih? Nah, gue tuh punya dari awal masuk UI dan karena buat kerja juga. Gue kayak punya link inventory gitu loh. Nah, ini tuh ada beberapa yang kayak penting banget buat skripsi kayak nih buat literatur researchnya lab UI UI library nih buat researchnya coba kita buka si Samen tadi itu ya masih bisa atau enggak nah tuh masih bisa guys ini buat ngedownload Kayaknya nggak misalnya mau gerak deh, Win, ini. belum gerak oke oke sorry bentar ya nih kelihatan nggak teman-teman Oke, udah kelihatan. nah punya tuh kayak oke thank you dia punya kayak link inventory gitu guys buat ini tuh dulu buat yang materi-materi sama matkul. Nah, terus gue bikin lagi sendiri buat skripsi karena sebanyak itu kayak oh ini ya bisa dipakai buat reference gue di bab satu, bab 2, bab 3 tuh kayak ini semuanya gue simpan. Terus nih kayak tadi kita coba buka sih samennya masih bisa guys. Nih itu.
Itu buat ngedownload gitu. Misalnya cari apa? Misalnya ada di Emerald Journal yang dia itu nggak bisa di-download, nggak bisa dicari di sini. Misalnya apa? Nah, nih, tuh. Tuh, konten type-nya bisa newspaper, jurnal, magazine. Gue karena salah satunya itu waktu itu ada sumber data gue tuh dari newspaper. Nah, gue tuh banyak yang kalau misalnya New York Times gitu, harus subscribe dulu. Mahal cuy. Jadi caranya adalah dengan gua copy judul dari beritanya, gua paste sini, terus dia bisa ngasih gitu. Terus kita bisa download ini dengan gratis. Ini penting sih si summon ini. Tuh. Nah, terus eh, kemarin yang dikasih lagi itu juga ada si hmm, summon tapi definitif. Bentar ya aku cariin. Wah, oh ini cari di PSBUI. Nah, di sini. Jadi itu untuk beberapa yang kuantitatif, beberapa kuantitatif kuantitatif research itu dia kan pakai tools ya. Contohnya ada Refinitiv, terus ada Stata, yang pasti Stata. Nah, itu tuh kalau sekarang si Refinitiv itu dulu tuh bisa pinjem akun doang ke PSB. Terus dikasih username sama password. Tapi kalau sekarang harus datang ke Salemba karena aksesnya cuma ada di komputer itu. Nah, nih kalian. Pusat Data Ekonomi dan Bisnis. Nah, si Refinitiv Icon itu udah ganti nama jadi Workspace ini. Nah, dia Nah, isinya kayak guidance jadinya sekarang. Padahal harusnya itu kayak si, eh, kenapa? Oh iya. Harusnya tuh kayak si CIC ini. Nah, CIC ini tuh bisa tuh dia pinjem nih, dikasih kuota 1 jam. Itu tuh buat apa sih si Refinitiv Icon itu sama si CIC ini atau si Capital IQ itu dia bisa ngasih data beneran langsung angkanya gitu. Jadi kayak misalnya kalian butuh nilai ekspor di negara di benua Eropa. Nah, dari Refinitiv Icon ini dia bisa langsung ngasih datanya. Terus dia bisa ekspor dalam bentuk Excel, ya udah kalian tinggal olah gitu. Dibanding kalian harus download satu-satu laporan keuangan. Nah, ini tuh benar-benar berguna banget. Jadi, tapi yang sekarang itu harus datang langsung ke Salemba. Nah, terus kalau misalnya ditanya kayak gimana cara ngolah datanya, Kak? Nggak bisa pakai Refinitiv kayak gitu. Banyak kok tutorialnya di YouTube, tenang aja guys. Sama UI ini kadang-kadang suka bikin webinar aja gitu tiba-tiba tentang cara pakai stata dan lain-lain. Nah, kalau misalnya dalam pas liburan ini ada yang ngasih webinar tentang kayak gitu, gue saranin ikut sih. Sama sebenarnya gue ada teman gue yang mau ngebantu juga kalau misalnya kalian eh, susah gitu buat ngolah data, bukan ngolah data, ini deh dapat data dulu aja gimana cara pakai Refinitiv di awal. Jujur waktu itu aku tuh juga nggak ngerti gimana cara pakainya. Terus dia ngasih tutorialnya gitu, namanya tuh Wahyu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau, nanti dia bisa ngasih gitu kayak some kind of tutorial. Tapi coba hubungin, nanti gue kasih deh kontaknya ke teman-teman Adkesma kali ya. Nanti gue juga tanya Wahyu sih. Kemarin sih dia bilangnya bersedia, tapi dia tuh juga lagi mau nikah, guys. Jadi rada ini. Proposal itu harus nyiapin berapa? Oh iya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kalau gue, hmm,
Minim, minimal banget dua. Dan karena itu bener banget nih kata Dobi, bener dosennya nggak setuju dengan judul awal itu ada banget kemungkinan. Jadi, nah terus ada tips yang kedua adalah kalian nggak usah terlalu sempurna buat proposal. Beneran nggak usah terlalu sempurna, guys. Jadi kayak yang penting di bab satunya aja, bab dua tiganya kayak bisalah lebih gampang ngikutin kayak pakai jurnal acuan aja. Tapi kalau buat topik minimal banget dua, karena kalau misalnya ditolak satu, udah punya ada backupannya gitu, nggak harus mulai dari nol. Itu sih. Terus, Kak, angkatanmu kebanyakan ambil topik skripsi apa? Kebanyakan ambil empiris, karena banyak anak DJP. Jadi, banyak anak DJP dan auditor. Jadi, pakai data pajak sama data audit. Nah, selain itu, yang di luar itu ISG. Itu sih yang banyak. Itu udah guys, nanti link-linknya bisa lah gua share. Aman aja. Kayaknya cukup. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Keren banget nih, Wairunisa. Udah tahu-tahu aja yang dapat buffet berapa orang, Kak. Waktu angkatan gua itu biasanya satu dosbing itu dua orang. Tiga orang tuh udah banyak banget. Nah, lucu bangetnya ini dengan buffet adalah kasihan banget sih temen gua. Dia itu bahkan, ini gue intermezzo aja ya. Dia itu bahkan udah ngerjain dua topik bab satu sampai bab 5 komplit dua dan gak direspon sama sekali. Jadi kayak berdoa sih, berdoa yang kenceng karena kayak menurut gue bisa cepet nyelesain skripsi ini tuh juga dengan dukungan dosbing gitu loh. Nggak lo doang, kalau dosbingnya kooperatif bisa cepet, kalau enggak ya lama. 5 bab lah. 5 bab loh, bukan proposal doang dia. Dua, lima, lima-limanya dia selesai dua topik yang berbeda tapi nggak direspon. Itu sih. Sudah, apakah ada lagi? Audit ya. Hmm, yang satu audit, yang satu ISG. Bukan ISG. Ini markup ya kayak strategi bisnis juga lah jatuh-jatuhnya. Lucu. Yang paling enak adalah kalau dapat dosen senior sih. Menurut aku, ntar aku sambil baca-baca lagi ya. Helpful tools nih, Stata, Refinitiv, S&P Capital AQ. Sih, gue mastiin lagi. Yang penting tertarik, pertama harus tertarik sama topiknya. Kalau misalnya, udahlah nggak usah jauh-jauh ke sidang dulu ya, ke proposal ini menurut aku nggak usah terlalu perfect, nggak usah terlalu sempurna. Minimal banget, kalian udah tahu mau study case atau kayak mau case study atau empirical study. Terus minimal siapin dua topik, karena kalau ketolak yang satu udah ada backupan yang satu lagi. Nggak usah terlalu sempurna, balik lagi. Harus interesting. Dan banyak berdoa biar dapat dosbing yang baik. Udah sih, to wrap up itu aja guys. Apakah ada pertanyaan lagi? By the way, pengen tahu deh, ini bisa bikin polling gak sih? Kepo aja gitu. Kalian lebih banyak yang mau milih eh, case study atau empirical? Coba cung tangan deh, nggak bisa polling, raise hand deh yang mau milih case study. Oh ada.
Wih, oke, Nur Sakar. Dia case study. Widya. Oke, udah. Sisanya empiris berarti. Oke. Kalau case study itu susahnya di argumentasinya. Karena kalian nggak punya data yang nge-backup, data numerik yang nge-backup gitu kan. Kalau misalnya em, empiris, dia bisa ngomong, ya A lebih bagus daripada B. Bagus itu ukurannya apa? Bagus itu lebih besar profitnya. Profitnya itu digambarkan dengan angka gampang gitu kayak ya 5 pasti lebih gede daripada 4 gitu. Tapi kalau case tadi lo harus bisa mengkata-katakannya itu sih yang membackup. Iya, ini tepat sasaran, Bu. Ini optimal. Kenapa optimal gitu? Itu susahnya. Kalau empirical balik lagi dapat data dan ngolah datanya bener-bener sulit sekali, I could say sulit gitu loh. Kayak udah dapat idenya pun belum tentu available datanya. Jadi pastiin dulu sebelum masuk ke ide datanya available sih itu. Tapi kalau udah dapat datanya, insya Allah lah pas ngolahnya, pas udah dapat datanya, ya di bagian lainnya, maksudnya di bab 45-nya, ngejelasinnya, itu lebih gampang kalau udah dapat data dan mengolah datanya udah selesai gitu. Kayak berdarah-darahnya dia tuh di ngolah, dapat dan ngolah data itu sih. Temanku tuh ada yang kayak hipotesisnya, variabelnya sampai 9, tebel banget. Kayak jangan dianggap juga gampang gitu kalau misalnya punya numerik data yang nge-backup alasannya gitu sih. Cu, kalau misalnya case study, aku pakai toolsnya waktu itu NVivo. Itu easy tools menurut aku dan helpful. Gak enaknya kalau case study, kalian benar-benar harus perhatiin angka, Kak, data. Ya sorry, gimana? Oh, kepencet ya. Kalau misalnya case tadi kalian harus merhatiin word by word gitu. Kayak misalnya kata-kata kayak menyanggah, apakah menyanggahnya itu sesuai dengan topik yang kalian bahas, menyanggah tentang, kalau aku waktu itu, menyanggah tentang eh, adanya forced labor di supply chain, taunya menyanggahnya nggak termasuk ke dalam topiknya. Nanti bias lagi datanya, kayak gitu sih. Udah. Itu aja, guys. Good luck ya, all. Susahnya tuh ngatur waktunya sih. Dah. Kayak mahasiswa semester akhir akan melakukan apapun kecuali mengerjakan skripsi itu real. Kayak gue malah ikut maraton waktu itu. Ikut apa lagi ya? Banyak deh kegiatan. Jadi tapi ya harus itu sih. Kalau gue idealisnya kayak udah Sabtu, ya udah gue bisa seneng-seneng di hari lain, after office, after kuliah masih bisa lah nongkrong sampai jam 1 pagi. Tapi di hari Sabtu jangan ganggu gue ya, gue mau ngerjain skripsi. Itu harus apa ya? Berjanji kepada diri sendiri, Syailah. Udah guys, cukup ya. Gimana Tantri? Apakah sudah cukup? Hmm. Halo, Kawin dan teman-teman yang udah join. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Satu semester. Kalau nggak ada, foto dulu kali Kak yang di akun ya. Teman-teman yang bisa. Oh iya. Foto dulu guys. Terus tuh pas ujiannya dia kan udah buat diagram apa? Diagram. Yang ini. Apa ya? Boleh dia nggak bawa teks. Sorry Tantri, suaranya rada ini apa mendelep gitu. Ya. Ada background noise-nya gitu. Supaya salah orang kayak cepet. Ingat kurva banyak banget. Rame ya, lagi lembur kah? Gimana Kak? Bukan gini tapi apa gimana balik lagi ya apa udah mendingan Kak? Udah sih, kayak
masih ya apa masih ada cuma kayak oke. Oke, kita foto dulu aja ya. Ya, screenshot ya guys. Diki, semangat semester limanya. Mana temen lo yang lain, Pak? Pada nggak Nggak tahu nih Kak. awas ya, nggak ikut terus nanti PC gue satu-satu nggak gue jawab sih. Menurut gue Minta testi lagi, minta makan buat saya tes testi. lagi. Gitulah Kak. Parah, gue udah nyerocos masalahnya coy. Parah banget. Aku nasi. Ya udah yang ada aja guys. Dulu ya guys. Mungkin buat hari Gue juga ini udah. gue mau foto sama paparan gue boleh nggak sih? Oh, tadi mau SS juga sih atau mau di nyalain lagi nggak apa-apa Kak? Oke. Tapi kalian juga jangan gitu have fun ya guys, karena sedih habis itu kayak ih nggak kuliah, hidup terasa sedikit hampa. Udah suka tadi udah sempat aku SS juga atau Kak Win mau SS sendiri? Buat Kak Win. Udah di SS-in ya Tan? Apa kalau Kak Win mau SS lagi? Boleh nih. Yang gue rada ini. Karena kan di situ misalkan kamu ada seorang sultan. Ya itu modal sultan. Berarti Oke. Ya sudah. Oke, Kak Win Oke. buat akuntansi. Maaf ya guys. Bisa ada yang mau bikin agenda silakan kalau mau balik ke main program langsung juga. Terima kasih telah nonton Kak Wini. Thank you guys. Thank By you the Kak way, Wini. kalau mau connect di LinkedIn boleh ya guys. Namanya tuh sama persis. Sama kalau mau kontak-kontak lagi lewat boleh banget tanya-tanya. Bye guys, good luck. iya itu. Entah sih kita best freshman kan yang juga kayak ini ngira apa cok terus iya siapa yang Pak Mahmudin dan saya itu